Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini bintang tamu yang menemani adalah Balena. Lena, terima kasih sudah hadir menembus mata batin hari ini. Di sini kita selalu kehadiran orang-orang yang berkaitan dengan kegiatan mistis. Punya pesugihan, punya penglaris, jimat, pelet, guna-guna, santet, teluh, dan lain-lain. Biasanya ada makhluk-makhluk halus yang selalu mendampingi mereka. Betul. Kamu sendiri pernah nggak ngelihat makhluk gaib? Makhluk-makhluk gaib itu sebenarnya sebagian dari keseharian aku. Karena memang dari lahir itu aku udah bisa ngelihat makhluk-makhluk seperti itu. Gitu. Sampai sekarang? Udah berjalannya waktu karena aku tuh capek dengan lihat-lihat yang seperti itu tuh memang bentuknya itu memang diperlihatkan di mata aku gitu. Bukan cuma bayangan atau apa kayak gitu. Macam-macam, setiap kejadian macam-macam. Ada yang dari kuntilanak lah, ada pocong lah, atau nenek-nenek berambut putih terus berbusa lah kayak gitu. Akhirnya aku sendiri tuh capek gitu kan. Jadinya aku pernah datang ke kiai untuk ditutup biar nggak bisa ngelihat lagi kayak gitu. Karena akunya memang nggak mau. Setelah itu beneran berhasil? Setelah itu berhasil cuman beberapa bulan aja. Habis itu kebuka lagi? Kebuka, cuman sekarang udah nggak bisa. Bisa lihat kalau pas lagi ada kesempatan yang bisa lihat. Tapi sekarang cuma bisa ngerasain aja. Kalau sekarang kamu merasakan sesuatu nggak di studio ini? Studio banyak banget. Apa yang kamu rasain apa aja? Lihat atau ngerasain? Ngerasa. Terus cuman di mana dia posisi tinggalnya itu aku ngerasa oh di situ jadi ada kayak gitu. Di sekitar kita ada nggak? Kalau di sini sepertinya nggak ada, cuman di balik. Di balik set ini? Iya, di balik set ini. Kamu melihat sosoknya, merasakan sosoknya seperti merasakan, apa? sangat merasakan di sini karena banyak banget. Jadi pas tadi aku masuk aja sampai menggigil gue. Tapi kamu udah nggak takut ya karena terbiasa ya? Nggak takut pas lagi melihat. Tapi kalau pas udah selesai melihat kayak gitu, kalau kayak gitu kan melihat tuh pengennya penasaran kan, pengennya dilihatin terus. Pas udah selesai dia ngilang, barulah ketakutan. Gitu. Mudah-mudahan sih malam hari ini kamu nggak ketakutan ya? Takut sih sebenarnya. Karena tadi pas masuk di sini aja udah hawanya udah macem-macem. Aduh, saya juga nggak berani sih sebenarnya kalau menghadapi situasi seperti itu. Tapi yang jelas kita akan bertemu dengan salah satu partisipan kita. Yang pertama, dia adalah seorang perempuan yang mengaku memiliki ilmu hitam. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Yuan. Selamat malam Yuan. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda saat ini? Saya adalah seorang Sudah lama? kurang lebih 3 tahun. Baik, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya di sini demi kekayaan menghalalkan segala cara. Maksudnya? Di sini saya setiap ada orang yang melahirkan ke klinik saya. Jadi ari-arinya itu saya buat disimpan di ruangan khusus. Dan bayinya itu setiap perut yang anaknya mau dilahirkan itu selalu saya kasih tanda minyak. Itu berarti tandanya itu buat tumbal. Tumbal buat siapa? Buat pesugihan saya. Dan yang kamu tumbalkan adalah ari-arinya itu? Ari-ari dan bayinya juga. Bayinya juga? Iya. Baik, Anda pertama kali melakukan hal ini
Dari mana sih ceritanya Anda punya kemampuan dan punya kepercayaan seperti ini? Awalnya memang dengar dari teman dan saya pun tidak percaya. Tapi saya karena penasaran dan saya belajar dari teman-teman saya. Belajar, lalu Dan diperkenalkan sama seorang dukun. yang meminta Anda untuk memberi tumbal bayi ataupun ari-arinya itu siapa? Dukun itu? Iya, tapi itu di situ ada jin, ada kayak jenis genderuwo. Itu yang memakan ari-ari itu dan bayi itu. Sudah berkeluarga, Mbak? Sudah. Punya anak? Di sini saya ikut di sini itu cuma minta tolong. Apa? Jadi akhir hari ini si genderuwo itu tuh meneror saya. Teror seperti apa? Kalau dia itu minta tumbal anak saya. Kalau nggak dikasih apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi saya tidak tahu. Yang pastinya genderuwo itu minta anak saya. Dia selalu meneror saya dengan suara-suara kayak gitu. Dengan bisikan-bisikan gak jelas. Mengganggu dalam bentuk Mengganggu nyata dalam atau kehidupan saya. atau dalam mimpi hadirnya? Dalam mimpi iya, dalam nyata ya. Seperti apa sosoknya? Tinggi, besar. Hah? Dia selalu ngikutin saya. Anda nunjuk. Itu Ada di situ. di belakangnya Mbak Lena. Baik, mudah-mudahan Anda bisa terlepas dari perjanjian ini. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusi pada malam hari ini ya. Kami akan ajak Anda untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yuan, lahir di tanggal 30 April 1988. Sosok yang penuh simpatik dan baik hati, namun mudah terlena menggunakan jalan pintas. Saya mencium bau tali ari-ari yang baru lahir di tangan Yuan. Dia memberikannya pada sosok yang sangat mengerikan, yang telah membuat perjanjian yang harus dibayar dengan nyawa. Saya melihat Yuan ke depannya jika tidak menghentikan kasus ini. Bahkan dia sendiri yang akan menjadi korban. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Yuan. Dengan tanggal lahir 30 bulan 4 1988. Yuan melawan pesugihan. Pekerjaannya sebagai seorang bidan membuat dia membantu orang melahirkan. Tapi pesugihan yang dilakukan membuat Yuan punya perjanjian dengan genderuwo untuk memberikan tumbal, yaitu ari-ari dan bayi yang dibantu untuk dilahirkan. Benar. Gitu ya. Dan saat ini ingin terlepas dari perjanjian itu karena sang genderuwo justru minta anaknya Yuan sendiri sebagai tumbal. Oke. Lalu kemudian Mbak Yuan terjebak, bagaimana harus balik gitu? Saya bingung, Mas. Bingung? Saya bingung harus bagaimana karena genderuwo itu selalu neror saya. Dia selalu minta anak saya. Oh iya. Iya sih. Anda dapat pesugihan ini dari mana tadi? Info dari sahabat-sahabat saya. Terus Anda datang ke dukun gitu kan? Anda Benar. pernah minta ke dukun itu nggak untuk bisa lepas dari genderuwo ini? Sudah pernah minta tapi tidak mau tahu. Dia bilang udah resiko. Tapi Mbak pernah ngerasa nggak sih orang yang kehilangan anaknya itu sakitnya seperti apa? Perasaan namanya saya menghalalkan segala cara buat kekayaan. Jadi saya nggak mikir ke belakangnya. Sekarang baru terbuka gitu. Karena genderuwo itu minta tumbal anak saya.
Jadi dari situ saya tuh benar-benar minta tolong gimana solusinya. Kalau hanya membantu orang melahirkan, nggak cukup ya? Uang yang dihasilkan dari situ. Kurang menurut saya. Karena emang saya pengen harta yang melimpah. Terus sekarang udah dapet apa aja? Dari Semuanya setelah- udah saya dapat. Saya banyak investasi. Tapi saya ikhlas kalau memang itu harus hilang semua asalkan anak saya dijamin aman. Anaknya umur berapa sih, Mbak? 3 tahun. Wah. Mbak anaknya baru 1? 2. Oh 2. Satu lagi, Udah 5 tahun setengah. yang diminta yang umur berapa? Yang kecil. Kau pernah gugurin anak ya? Jujur. Iya. Saya tahu itu. Kau tahu tahun berapa itu? Saya cuma ngetes. Seingat saya tahun 2009. Oke. Thank you. Bayuan juga pernah menggugurkan bayi atau janin orang lain? Tidak. Saya hanya mencari tumbal. Oke. Waktu itu, waktu melakukan aborsi, alasannya kenapa? Karena belum siap. Usia kandungan berapa bulan? 6 minggu. 6 minggu. Oke. Bayi yang ditumbalkan sudah banyak ya? Sudah kurang lebih 12. Dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun. Kau tahu ini gambar apa? Itu seperti rahim ya. Ada bayi dalam kandungan. Betul. Tuh. Tuh. Kenapa saya gambar ini? Rasa ada sebab dan akibat. Bayuan, pesugihan, Tumbal tumbal, bayi, bajai, Bayi. genderuwo. Dia dikasih uang dari genderuwo ini dengan Oke. memberikan tumbal. Pertama-tama saya ingin lurusin yang ada di dalam pikirannya Bayuan itu yang menciptakan sendiri sebenarnya. Kedua, kamu kena karma karena kamu pernah ngaborsi diri kamu sendiri. Gitu. Ketiga, saya melihat finansial kamu, keuangan kamu sekarang turun drastis, bes. Apakah itu betul? Betul. Saya di sini melihat lontang-lontung laki-laki seorang, aku nggak tahu ini laki-laki siapa, tapi ketika bangun langsung kayak lontang-luntung, bingung mau ngapain. Saya dengar suara bunyi ayam berkokok juga. Betulkah? Betul. Laki-laki. Itu yang saya lihat, ciri-ciri rumahnya. Saya melihat suara burung di sini. Apakah kamu memelihara burung kah? Tidak. Tapi burung tetangga. Mungkin tetangga. Oke. Suaminya bekerja, Mbak Yuan. Bekerja. Dan tahu kalau Mbak Yuan punya perjanjian seperti ini. Tidak. Nggak tahu ya. Jadi kalau misalnya ada uang, tiba-tiba ada 10-20 juta, Anda kasih ke suami dong? Suami tahu? Kan suami tahu, pasien saya banyak. Jadi dia taunya uang saya banyak dari pasien. Pasien, ini pasien apa nih? Pasien gugurin atau pasien dukun? Untuk melahirkan. Oh. Tapi pernah dong diminta untuk gugurin juga. Pernah, tapi saya tidak melayani untuk pengguguran. Karena emang niat saya itu mencari tumbal. Bukan untuk menggugurkan kandungan orang lain. Jadi tumbal. Dengan janin mereka, dengan bayi mereka. Tapi pernah nggak ya? Pernah diminta, pernah. Tapi saya tidak melaksanakan itu. Kenapa? Kenapa?
Ya mungkin karena itu, karena saya sendiri pernah menggugurkan, pernah aborsi. Tapi Anda memberikan tumbal. Iya.